Malam, Shalom. salam semuanya ya. Shalom. Baik, pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan di dalam judulnya adalah menjadi prajurit yang baik. Ya, saya akan bawakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Kalau nanti suara saya hilang atau timbul tenggelam, kasih aba-aba ya. Ya, siap. Ya, demikianlah firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga dan keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal kehidupannya, supaya kenan kepada komandannya. Amin. Di dalam kita mengiring Tuhan, saudara-saudara, kita itu sebetulnya sudah menjadi prajurit-prajuritnya Kristus sebetulnya. Namun kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang menjadi posisi kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan ayat yang sudah kita baca, kita tahu sekarang posisi kita ada di mana. Nah, sekarang kalau kita dianggap sebagai prajurit oleh Kristus, tentunya ada musuh dong di depan kita, ada musuh dong di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, itu Alkitab menceritakan di dalam kekristenan kita ada 3 musuh yang sangat kuat. 1, saudara, itu berbicara tentang hawa nafsu. Hawa nafsu kita lah itu musuh yang terkuat di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah manusia-manusia di sekeliling kita. Bisa orang-orang yang dekat dengan kita, bisa orang-orang yang jauh yang tidak kenal dengan kita. Itu bisa menjadi musuh kita. Musuh kitanya di mana? Yaitu untuk menghancurkan kekristenan, mungkin juga untuk menjatuhkan iman kita, saudara. Itu bisa dari orang-orang yang sebangsa dengan kita atau dengan orang-orang yang tidak sebangsa dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kuasa iblis, setan yang ingin menghancurkan kekristenan kita. Jadi ada 3 hal yang harus kita hadapi sebagai prajurit-prajurit yang tangguh, yang baik. Nah, di dalam bacaan yang 2 ayat ini ada 3 hal, saudara. Ada 4 hal yang dikatakan harus ikut menderita. Menjadi prajurit yang baik, tidak memusingkan diri sendiri, kemudian berkenan kepada komandannya. Nah, ini harus menjadi garis bawahi bahwa kita sedang dididik Tuhan, saudara. Dididik Tuhannya adalah ikut menderita, menjadi prajurit yang baik, tidak memusingkan diri sendiri, berkenan kepada komandannya. Dari hal ini, saya bawakan 7 hal, saudara. 7 hal ini yang dikatakan, pertama-tama dalam kekristenan ini, sebagai prajurit yang baik itu, saudara, bahwa kita harus memelihara tentang kesucian. Saudara. Nah, kesucian itu sangat penting. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus, ya, dosa-dosa kita sudah diampuni,
dalam keberadaan kita, dalam kekristenan kita, sekarang kita sedang dipimpin oleh Kristus. Ya. Dipimpin oleh Kristus untuk menuju kesempurnaan, saudara. Nah, kesempurnaan inilah yang menjadi topik yang sangat penting dan yang sangat utama di dalam kekristenan ini. Karena tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Ya, tanpa kekudusan, tidak akan disertai oleh Roh Kudus, saudara. Ini kita melihat bahwa Tuhan menghendaki kita kudus, kita suci. Nah, ada satu ilustrasi, saudara, yang saya akan bawakan. Ilustrasi ini berbicara, banyak orang sudah mengetahui, baik dari berita-berita atau dari orang yang melihat sendiri, bahwa di China itu ada tembok besar, saudara. Great Wall. Ya. Tembok besar itu dibangun oleh orang-orang yang pada waktu itu berkorban bagi pembangunan itu. Puluhan ribu orang yang mati ketika membangun tembok besar itu, saudara. Betapa besarnya pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan ketika tembok itu dibangun. Jadi darah, air mata, dan nyawa itu taruhannya ketika membangun tembok besar itu. Karena di samping mereka harus menyediakan bahan-bahan, mereka juga kelaparan, kehujanan, menderita, dan kemudian dari serangan-serangan musuh yang ingin menggagalkan pembangunan tembok besar itu. Nah, sekarang saudara, tembok besar itu sudah berdiri dengan kokoh. Tapi tentunya saudara, dari tembok besar itu ada gerbang-gerbang kecilnya, saudara. Ada gerbang-gerbang kecil, ada pintu-pintu kecil untuk bisa masuk. Walaupun itu memang itu dirahasiakan. Nah, tapi kalau sampai musuh itu tidak bisa memanjat tembok itu, ya, untuk menaiki tembok itu, karena sangat tingginya tembok itu. Tembok itu tingginya mungkin sampai 15 meter. Tapi kalau ada orang dalam yang buka pintu dari dalam, ya saudara, percuma saja tembok yang sangat besar itu pun bisa dijebol. Karena apa? Karena ada orang dalam yang menjadi pengkhianat. Nah, Kristus memberikan kepada kita, saudara, perlindungannya secara utuh. Secara utuh dan penuh, saudara. Tapi kita sendiri bisa mendobrak tembok itu, saudara. Karena kitalah, ya saudara, yang membuka celah bagi kuasa-kuasa iblis. Kuasa-kuasa daripada nafsu kita, saudara. Itu kita mendobrak. Dari apa yang digambarkan dari Great Wall, tembok besar yang ada di Cina itu. Itulah, saudara, gambaran dalam kehidupan kita. Kita mungkin musuh tidak bisa mengalahkan kita, saudara, si iblis itu. Tapi kita bisa membuka celah bagi dia. Ya, itu yang pertama, saudara. Kesucian itu harus kita pelihara dengan baik. Yang kedua, saudara, pengetahuan. Pengetahuan kita mungkin tidak sampai rata-rata. Mungkin ya ada orang yang sudah pengetahuannya sudah luas, tapi hanya mungkin aja ada yang baru saja masuk Kristenan. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu tidak rata bagi kita. Tapi baiklah, saudara, di dalam pengetahuan-pengetahuan ini tentunya, saudara,
kita dipimpin oleh Tuhan. Supaya tahu posisi kita itu sebagai prajurit yang harus berkenan kepada Tuhan, ya saudara, prajurit yang senantiasa yang baik, tentunya saudara harus memperhatikan bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah menjadi orang-orangnya yang Tuhan mempertaruhkan namanya di dalam kehidupan kita. Ini penting. Sampai saudara, pengetahuan ini mempengaruhi cara berpikir kita, cara iman kita, cara tindakan kita. Jangan sampai ya saudara, sudah kita diselamatkan, sudah kita menjadi orang-orang yang percaya, tapi tidak mengetahui. Jadi kalau sampai kita pengetahuan kita tidak memadai tentang kekristenan, ini akan menjadi satu kelemahan yang luar biasa, yang menjadikan kekristenan itu akan mengalami stagnasi, saudara. Kan banyak orang yang mengatakan, yang penting saya sudah percaya, sudah dibaptis, ya kesananya ya sudah tidak penting lagi. Kesananya nanti aja gimana nantilah. Nah, kita tidak boleh stagnasi di dalam pengetahuan, saudara. Kita harus maju terus di dalam pengetahuan ini. Karena sebagai prajurit tentunya kalau kita lihat tentara Indonesia aja mendidik seorang prajurit, bagaimana dia cara membidikan senjata, bagaimana dia cara membela diri, bagaimana dia cara melatih tubuhnya, bagaimana dia menambah pengetahuannya di dalam strategi militer. Nah, ini juga di dalam kekristenan itu pengetahuan itu mencakup itu, saudara. Mencakup juga tentang semua keberadaan Alkitab. Ya, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, sabar, saudara. Kesabaran. Nah, sabar di dalam ikut menderita sebagai prajurit yang baik. Banyak orang mengatakan setelah ikut Kristus, kamu akan diberkati, kamu akan mengalami kemajuan di dalam ekonomi. Ya, kita aminkan itu semua. Itu ada jurusannya lagi, saudara. Ya, ada jurusannya lagi. Ada iman dan kenyataan, ada iman dan keyakinan yang harus kita pegang. Kemudian ada usaha yang terus-menerus. Itu nanti itu jurusannya nanti. Tapi yang saya akan ceritakan, saudara, tentang kesabaran ini. Di dalam ikut Tuhan, saudara, ini Paulus sudah menceritakan kepada kita di dalam Timotius 2 ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ketiga ini, ikut menderita sebagai prajurit yang baik. Jadi ada penderitaan ketika kita ikut Kristus. Tidak mulus, saudara, jalannya seperti di jalan tol, ya bisa menjalankan kendaraan 150 per jam, 150 kilo per jam, atau ya 100 minimal 100 atau 80. Tidak berbeda dengan jalan-jalan biasa yang menjalankan kita 50, 60, 80 paling tinggi karena banyak kendaraan di pinggir kita atau di depan kita, saudara. Nah, kesabaran ini yang dituntut di dalam kekristenan. Karena, saudara, ikut Tuhan itu, Tuhan mendidik kita kadang-kadang. Tuhan mengizinkan kita untuk kita masuk di dalam penderitaan.
itu akan kita alami, saudara. Jadi Injil itu tidak menjanjikan semuanya serba wah, serba berhasil, serba hebat. Tidak, saudara. Tidak semua itu. Contohnya kita lihat dalam keberadaan Nabi Nuh, ya, Nabi Musa. Ya, apa yang Tuhan janjikan tidak mereka semua terima, saudara. Tidak mereka semua alami. Nah, itu juga begitu dalam kehidupan kita. Karena, saudara, dalam hati kita, sedikit atau besar, ada hawa nafsu, saudara. Itulah yang mempengaruhi. Itulah yang mempengaruhi kita. Jadi, kesabaran itu sangat-sangat diperlukan di dalam kekristenan. Yang keempat, saudara, kebaikan kita, saudara. Perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, perbuatan-perbuatan baik itu supaya kita berkenan kepada komandan kita, saudara. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Apa yang Tuhan sudah berikan perintah-perintahnya kepada kita? Kebaikan supaya bisa dilihat oleh semua orang. Supaya orang-orang bisa melihat kekristenan kita itu betul-betul menjadi satu contoh yang baik untuk mempermuliakan komandan kita, saudara. Ya, komandan kita adalah Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi kebaikan-kebaikan ini harus kita dapat lakukan, baik untuk orang-orang yang dekat dengan kita, ataupun orang-orang yang tidak kenal dengan kita, atau orang-orang yang jauh dengan kita. Karena kekristenan ini mempertaruhkan nama Kristus. Kalau orang-orang Kristen itu mengalami, ya maksudnya, maaf, kelakuannya jahat, tidak mencerminkan tentang Kristus, bagaimana Kristus yang adalah komandan kita dipermuliakan. Itu yang keempat, saudara, kebaikan hati. Yang kelima, saudara, adalah kasih yang sejati, saudara. Ya, kasih yang sejati. Kasih yang sejati ini yang harus terpancar di dalam kekristenan kita. Karena ini yang dinyatakan, saudara, yang prajurit yang tidak memusingkan dirinya sendiri. Kalau mengasihi diri sendiri, ya, hanya semua kepentingan diri sendiri, bagaimana kita bisa memberikan contoh bahwa kita mempunyai pengajaran bahwa Roh Allah ada di dalam hidup kita. Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam roh kita. Dapat terpancar dalam kasih yang sejati dalam hidup kita. Ini semuanya, saudara, ini untuk bagian kita, saudara. Ini bagian kita semuanya. Ya. Yang keenam, saudara, yang keenam adalah ucapan kebenaran. Nah, ucapan kebenaran ini, saudara, coba Kristuskan. Ketika kita mempelajari pengajaran dari Kristus. Ketika kita membaca Injil, saudara. Ya. Ada ucapan-ucapan yang benar yang diucapkan, saudara. Yang diucapkan oleh Kristus untuk kita pegang sebagai pedoman dalam hidup kita. Nah, ucapan kebenaran ini, saudara, ini adalah dikatakan salah satunya yang tidak ada di dalam Alkitab, maksudnya tidak ada di dalam kitab-kitab suci dari agama-agama yang lain yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa atau kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ini patokan, saudara. Ucapan tentang kebenaran ini menjadi satu acuan yang harus kita pegang, bahwa kita mempunyai ucapan yang benar. Ya, Kristus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kasih yang baik, saudara, kesabaran yang luar biasa, pengetahuan tentang Alkitab itu yang luar biasa di dalam kekristenan, di dalam Kristus, saudara. Itulah yang harus menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan sekarang kita harus menjalankan ucapan yang penuh dengan kebenaran-kebenaran itu. Ucapan yang senantiasa orang Kristen itu bisa dipegang omongannya gitu. Orang Kristen itu sungguh-sungguh orang yang jujur, orang yang benar. Ya, orang yang benar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Supaya iblis tidak mendapat keuntungan di dalam ucapan-ucapan kita, saudara. Tapi justru kita mempermuliakan nama Tuhan dan membongkar semua tipu daya muslihat iblis. Ini, saudara, yang harus kita ucapkan, kita lakukan. Ya, kemudian saudara, yang ketujuh, yang terakhir adalah, saudara, kuasa Allah. Kuasa Allah. Nah, kuasa Allah ini, saudara, di mana dikatakan Paulus tidak menyombongkan diri. Dia bisa membangkitkan orang mati, saudara. Orang yang sakit disembuhkan. Pengajarannya luar biasa. Dia menjadi teladan dan contoh di dalam kekristenan yang sejati dalam kehidupannya. Tapi dia tidak menyombongkan diri. Tapi justru dia menonjolkan tentang kuasa Allah. Di mana dikatakan, saudara, Paulus mengatakan, di mana kelemahanku ada, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Jadi, saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan gagal. Kita pasti akan mengalami malu, rasa malu yang luar biasa. Dipermalukan, saudara. Karena apa? Karena kekuatan kita tidak sempurna dan terbatas. Tapi kalau kita memakai kuasa Allah dalam hidup kita, itulah, saudara, ketika Allah dipermuliakan, ya, kuasanya bekerja untuk menjamah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, saudara. Mungkin persoalan orang lain yang datang kepada kita, atau kita berdoa untuk orang lain, saudara. Pakailah kuasa Allah di dalam tindakan-tindakan kita. Pakailah kuasa Allah untuk kita lakukan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Pergumulan-pergumulan saudara kita. Pergumulan-pergumulan gereja. Pakai kuasa Allah. Jadi dari 7 hal ini, ya saudara, saya ulang dengan cepat, kita mempunyai musuh yang sangat kuat, yaitu hawa nafsu, saudara. Yang kedua, orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang jauh atau orang-orang yang tidak seagama dengan kita, saudara. Yang ketiga adalah iblis. Nah, dari sini kita dipinta oleh Tuhan tidak memusingkan dirinya sendiri. Ketika menghadapi persoalan-persoalan, kita tidak memusingkan diri kita sendiri, saudara. Tapi kita mencari perkenanan daripada Tuhan. Ya, kalau kita masih ribet dengan urusan-urusan kita sendiri, ya, memusingkan urusan-urusan kita sendiri, kita tidak fokus kepada komandan kita, saudara. Itu kesimpulannya. Jadi
di dalam kesucian, pengetahuan, kesabaran, kebaikan hati, kasih yang sejati, ucapan penuh dengan kebenaran, dan kuasa Tuhanlah yang harus kita pakai untuk menghadapi itu semua. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Itulah yang saya dapat sampaikan pada renungan pada pagi hari ini. Dan saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan pengertian kepada kami bahwa kami mempunyai musuh yang sangat kuat di dalam dunia ini. Menghadapi hawa nafsu kami sendiri Tuhan. Menghadapi orang-orang di sekeliling kami yang ingin menghancurkan kami, yang ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan satu lagi Tuhan, yaitu yang ketiga, yaitu kuasa-kuasa kegelapan yang senantiasa menghambat kita. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan untuk CMC Eklesia. Dalam nama Amen. Tuhan Yesus. Yes. Kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat, Amin. ajaib, dan Amin. luar Amin. biasa. Firman-Mu Tuhan menguatkan mereka, Amin. memberikan pengertian dan hikmat marifat untuk kami dapat berjalan menjadi prajurit-prajurit yang baik, yang Amin. berkenan kepada Tuhan di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Dan Dalam nama kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, kami Ya. tidak memusingkan lagi keadaan-keadaan Ya. kami Tuhan. Ya, amen. Baik rumah tangga kami, Amin. ekonomi kami Tuhan, kesehatan kami, pergumulan-pergumulan kami. Ya. Kami Amin. percaya Tuhan, Yes. ada Amin. kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu Amin. kuasa firman Allah yang Yes. menggagalkan setiap serangan-serangan musuh, serangan-serangan iblis, dan kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. harapan yang dari tempat yang maha tinggi turun atas kami Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Berikan kemenangan yang gilang gemilang dalam kehidupan Yes. kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk Pak Gembala, Ibu Gembala, Yes. Pak Budiono, dalam nama Yesus. Tuhan Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu ini. Ya. Dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Di dalam penggembalaan, di dalam memenangkan jiwa, Amin. melebarkan kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Melalui CMC Eklesia. Yes. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima Kami kasih. mengucap syukur. Apa yang aku ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang aku lepaskan di bumi terlepas di sorga. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Aku nama- berdoa, aku mengucap Yes. syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saya- Haleluya. Terima kasih.